Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya berbulat-balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu mahal luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat, di situ Allah paling bahagia. Allah paling bahagia. Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, nggak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, nangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia. Apa kata Rasul? Kalian masuk surga itu bukan karena amalan kalian, kata Rasul kepada sahabat. Sahabat bingung. Begitu Rasul, iya, termasuk aku. Termasuk engkau, betul. Lalu bagaimana kita mendapatkan surga Allah? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Nah, salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah apa? Ketika dia melihat keburukan orang lain, dia tidak ikut menyebarkannya. Ketika dia menyimpan rahasia orang, dia kunci mulutnya, dia tidak bagi dengan orang lain. Itu yang bakal mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibilang ketika dunia ini mulai senang membuka dan menyebarkan aib orang, jauh daripada rahmat. Na'udzubillah min. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya, lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya nggak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah, tapi maaf ya, beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua, jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, Bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin, karena hanya melihat hari itu. Berarti seperti tidak punya Allah bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah. Kita punya kewajiban mensupport anak kita, memberikan semangat buat mereka bahwa hidup kamu